ketika kita datang kepada orang sakit, kepada orang yang bermasalah, orang yang sedang membutuhkan, kita merasakan betapa pentingnya kehadiran kita bagi mereka. Dan di sanalah kita melakukan itu semua dalam nama Yesus. Dan tidak sedikit orang-orang yang kita sapa, kita kunjungi karena kita datang dalam nama Yesus seperti itu, mereka menjadi sungguh dikuatkan. Dengan demikian saudara-saudari, hidup kita sebagai orang Kristen, orang Katolik pengikut Yesus yang sudah menerima Roh Kudus, menerima kebangkitannya, menerima Ekaristi, menerima sabdanya, sebetulnya kita menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Para suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Berkah dalam. Mari kita mengawali perayaan Ekaristi ini dengan menyadari dan menyesali bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa, supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, berkat kebangkitan Putra-Mu, Engkau memberikan jaminan hidup kekal kepada kami. Teguhkanlah iman dan harapan umat-Mu, agar kami tidak pernah ragu akan janji-Mu yang telah Kau nyatakan kepada kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Saudara-saudari yang terkasih, baik yang hadir di gereja ini maupun yang juga mengikuti misa ini secara online di rumah. Para orang tua biasanya tahu bagaimana reaksi anak-anak ketika akan mereka tinggalkan. Apalagi kalau ditinggalkan dalam jangka waktu yang cukup lama. Anak-anak pasti akan merasa takut, cemas, khawatir, dan gelisah. Dan perasaan-perasaan ini tampak dalam pertanyaan-pertanyaan mereka kepada orang tuanya. Mama, kapan perginya? Tidak akan lama kan perginya? Lalu setelah itu dijawab, si anak pun masih bertanya, besok mama sudah pulang kan? Merasa ditinggalkan, itu menjadi alasan bagi anak untuk menjadi cemas dan gelisah. Injil hari ini adalah bagian dari sabda perpisahan Yesus dengan murid-muridnya yang disampaikan pada saat perjamuan terakhir sebelum Yesus menderita sengsara wafat di kayu salib. Para murid sudah mencoba memahami apa yang kira-kira akan terjadi dengan tanda-tanda yang disampaikan oleh Yesus bahwa Yesus akan meninggalkan mereka. Reaksi murid-murid ketika tahu bahwa Yesus akan meninggalkan mereka menjadi gelisah dan takut. Tetapi Yesus tahu apa yang mereka rasakan seperti itu. Maka Yesus memberikan jaminan kepada mereka supaya jangan takut, jangan khawatir, jangan gelisah. Lalu Yesus mengatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan ini tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Ini damai sejahtera yang luar biasa, tidak seperti apa yang terjadi di dunia ini. Lebih dari segalanya. Dan itu semua diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya sebagai jaminan bahwa mereka walaupun ditinggalkan tidak akan takut dan gentar. Tetapi para murid saat itu belum memahami damai yang diberikan oleh Yesus itu, yang menjadi jaminan bahwa mereka walaupun ditinggalkan tidak akan takut.
karena nyatanya mereka juga ditinggalkan oleh Yesus. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kata-kata damai sejahtera kuberikan kepadamu dan damaiku inilah yang kuberikan kepadamu. Kata-kata ini tidak asing bagi kita. Karena ini selalu kita doakan setiap kali kita merayakan Ekaristi. Sebelum menerima komuni, kita mendoakan kata-kata ini. Bahkan kita sebelum pandemi juga saling menyalami damai antara teman kita yang ada di sekitar kita. Hari ini kita diberitahu apa artinya doa salam damai tadi yang dikatakan oleh Yesus. Ini bukan sekedar basa-basi, kita bersama dengan teman di sebelah, lalu harus salaman, apalagi mungkin tanpa ekspresi. Ini juga bukan seperti, halo apa kabar, baik-baik kan? Bukan hanya sekedar itu. Damai sejahtera yang dikatakan oleh Yesus akan diberikan kepada murid-muridnya, itu adalah dirinya sendiri. Ini adalah damai yang menopang hidup mereka, sehingga mereka tetap kuat walaupun mereka akan menghadapi berbagai macam kesulitan dan persoalan hidup. Ini damai yang membuat mereka itu sungguh tetap teguh. Dan damai itu adalah hidupnya sendiri dan rohnya yang akan dicurahkan ke dalam hidup mereka. Dan nyatanya memang benar, setelah kebangkitan Yesus dan pencurahan Roh Kudus, murid-murid tidak pernah menjadi gentar dan takut lagi. Mereka mewartakan Yesus dan menjadi saksi yang gagah berani. Walaupun ketika mereka itu harus dihalang-halangi oleh para penguasa, tidak pernah surut sekalipun. Bahkan mereka berani menyerahkan nyawanya. Itulah damai yang mereka alami karena mereka mengalami Yesus dan Roh Kudus hadir di dalam hidupnya. Saudara-saudari yang terkasih, damai yang seperti itu juga diberikan kepada kita. Yesus sudah bangkit, Yesus sudah mencurahkan Roh Kudus. Bahkan setiap hari kebangkitannya itu kita alami ketika kita merayakan Ekaristi. Kita juga menyambutnya. Kita sudah dibaptis, kita sudah menerima sakramen Krisma. Mestinya kita juga tetap kuat. Bahkan ketika kita saling menyampaikan salam damai satu sama lain, itu artinya kita menghadirkan Yesus kepada sesama kita. Ketika kita datang kepada orang sakit, kepada orang yang bermasalah, orang yang sedang membutuhkan, kita merasakan betapa pentingnya kehadiran kita bagi mereka. Dan di sanalah kita melakukan itu semua dalam nama Yesus. Dan tidak sedikit orang-orang yang kita sapa, kita kunjungi karena kita datang dalam nama Yesus seperti itu, mereka menjadi sungguh dikuatkannya. Dengan demikian saudara-saudari, hidup kita sebagai orang Kristen, orang Katolik pengikut Yesus yang sudah menerima Roh Kudus, menerima kebangkitannya, menerima Ekaristi, menerima sabdanya, sebetulnya kita menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah kita. Semoga kesadaran ini sungguh makin menjadi kekuatan dan mendorong kita untuk terus menghadirkan Yesus dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Jika kita sudah mati bersama Kristus, maka kita percaya bahwa kita akan hidup bersama Kristus pula. Haleluya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, Engkau telah membaharui kami dengan sakramen-Mu. Pandanglah kami dengan rela dan bangkitkanlah tubuh kami untuk hidup yang mulia dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu, kita semua, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan dan karya kita sepanjang hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini peran Ekaristi sudah selesai.
marilah pergi, kita semua diutus. Amin.